Sementara itu pemirsa, kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk memperjuangkan keberlanjutan industrialisasi nasional saat Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump. Ya, para pengusaha berharap proteksi terhadap industri tekstil dan alas kaki menjadi perhatian dalam kesepakatan tarif resiprokal nanti. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berharap pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang berorientasi ekspor dan padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional. Di mana sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat. Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri. Yang harus menjadi perhatian, menurut Kadin adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif Amerika adalah industri padat karya yang memiliki exposure tinggi ke pasar ekspor negeri paman Sam tersebut. Untuk itu, kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat harus menjaga keberlangsungan industri pakaian dan aksesori rajutan, furnitur dan lampu, olahan daging atau ikan atau krustasea, produk kulit, produk pakaian non-rajutan, hingga mainan dan perlengkapan olahraga. APindo khawatir perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi hingga arus kas perusahaan yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, APindo maupun Kadin berharap sektor industri padat karya perlu menjadi prioritas perlindungan dalam bernegosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas tenaga kerja nasional cukup besar, termasuk dengan menyeimbangkan neraca perdagangan. Masyarakat Sungai Pisang Indonesia menyambut Ramadan dengan ritual Limau Barongge. Ya, selain menyambut Ramadan, ritual ini ditunjukkan untuk memperkuat persaudaraan. Beberapa hari menjelang Ramadan, anggota komunitas Sungai Pisang di Indonesia melakukan ritual kebudayaan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Upacara Limau Barongge. Ritual ini telah berusia berabad-abad lamanya. Dalam upacara ini, para wanita menghias nampan besar atau dulang yang membawa mangkuk berisi jus jeruk nipis yang dicampur dengan bunga dan rempah-rempah harum dan diiringi dengan musik talempong tradisional. Upacara dimulai ketika para wanita membawa dulang di atas kepala mereka dan berjalan menuju pusat nagari dibungkus tulu kabung. Dari pertama ya, dari ini mama, dari ini dulu sampai sekarang tidak akan pernah hilang atau pernah pudar sampai saat sekarang. Karena Limau Barongge ini dari turun menurun dari mama keponakan sampai sekarang tetap dijalankan Limau Barongge menjelang menyambut bulan Ramadan. Dengan limau di bawah anak keponakan yang dijunjung diarak untuk keliling. Ritual ini dilakukan setelah sholat asar. Selain bermakna untuk menyucikan diri sebelum bulan Ramadan, Limau Barongge juga bertujuan untuk memperkuat persaudaraan di daerah Sungai Pisang. Dalam hal ini, pemerintah aktif mempromosikan Limau Barongge agar diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Kekayaan tradisi yang sudah diakui oleh pemerintah pusat pun juga menjadi warisan tak benda. Mudah-mudahan kita memaknainya adalah untuk bagaimana kita bersyukur masuknya bulan suci Ramadan dan tentunya bersama-sama menjernihkan hati untuk betul-betul memperkuat ibadah, niatan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Ritual ini diakhiri dengan doa bersama dan mengoleskan air kapur ke wajah para peserta sebagai simbol penyucian diri menjelang bulan suci Ramadan.
Akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Ya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Sebuah gudang ban yang berlokasi di RT 03 RW 04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran berhasil dijinakan 2 jam oleh 60 petugas damkar dari Tangerang Selatan yang menggunakan 16 armada. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit dan personil berapa Pak Dandu? 60 ada. Ada kurang lebih 60. Untuk personilnya 60. Untuk kesulitan sendiri ada kesulitan nggak sih? Untuk kesulitan karena untuk mencapai lokasi gangnya terlalu sempit, itu otomatis mengakibatkan kita sulit untuk mencapai titik api yang kebakaran. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita berteriak minta tolong saat dibawa lari seorang pria mengendarai mobil putih. Ya, polisi kesulitan mengungkap kasus tersebut. Peristiwa terjadi di Jalan Langmas, Desa Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. Dalam video, seorang wanita yang dilaporkan mahasiswa berteriak minta tolong saat ditarik masuk pengendara mobil putih. Polisi gerak cepat memeriksa rekaman kamera pengawas, menyelidiki peristiwa tersebut. Namun polisi kesulitan karena belum menerima laporan. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Ya, banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aik Botar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terpawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat Bang, tapi ya ini tadi karena ini udah begini kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar Bang, langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan.